Karena sekali lagi, OSIS itu bukan cuma tempat naikin nama doang, tapi OSIS itu adalah rumah. Sekali lagi, OSIS adalah rumah. Kan bahwasan kalau kita memilih untuk terjun ke suatu organisasi, kalian jangan lemah. Kalau berjuang pasti capek, tapi kalau menyerah itu adalah sebuah pengkhianatan. Jadi kalian berdua itu capek gak sih? Halo Sobat OSIS, welcome to podcast Dua Sahabat OSIS. Channel ini membahas tentang seputar organisasi khususnya yang ada di sekolah. Perkenalkan, saya Jelita Boroka, Sarjana Pendidikan Profesi Guru, selaku host pada hari ini. Adapun bintang tamu kita pada hari ini sangat spesial. Disclaimer, siapa sih yang tidak kenal dengan dua orang ini? Mereka sangat berpengaruh di sekolah, khususnya di bidang organisasi. Langsung saja kita sambut tanpa berlama-lama Ketua OSIS periode 2024 dan Ketua OSIS periode 2025. Ya, selamat datang. Silakan duduk. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana di podcast kali ini kita menyatukan dua ketua OSIS sekaligus di periode 2024-2025 dan periode 2025-2026. Mungkin dari sobat OSIS pengen berkenalan dulu, silakan coba. Ya. Halo sahabat OSIS, perkenalkan saya Rara Ayu Amelia dari jurusan keperawatan dan saya adalah demisioner ketua OSIS periode 2024-2025. Oke, Salam kenal. Halo sahabat OSIS, saya Muhammad Alamin Nasri, biasa dipanggil Amin. Saya sebagai Ketua OSIS SMK Setia Dharma II Palembang pada periode 2025-2026 dan saya jurusan keperawatan. Oke, selamat datang di podcast Dua Sahabat OSIS ya, kata kakak-kakak ketos. Siap ditanya-tanya? Siap. dong. Apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah. Baik. Sudah makan? Sudah. Sudah. Oke. Kalau haus silakan diminum ya. Oke, Iya, terima baik. kasih. Oke. Terima kasih. Kita akan bertanya-tanya tentang dua ketua OSIS yang ada di sekolah SMK Setia Dharma II Palembang, baik itu periode 2024, 2025 dan 2025-2026. Untuk pertanyaan ini sendiri, Ibu pilih berdasarkan question and X yang sudah kita lakukan di Instagram OSIS Tidak Dupa. Apakah kalian siap untuk menjawabnya? Siap. Oke. Di pertanyaan pertama nih, mungkin sebelum masuk pertanyaan, Ibu mau cerita dulu sebentar. Untuk sahabat OSIS di rumah, perlu diketahui bahwa Rara dan Amin ini dulunya adalah partner. Pada saat periode 2024-2025, Rara ini menjabat sebagai ketua OSIS dan Aminnya menjadi wakil ketua OSIS. Lalu di tahun berikutnya, di tahun 2025 ini, Amin naik jabatan menjadi ketua OSIS. Mungkin di sini Ibu akan memberikan pertanyaan langsung kepada Rara, bagaimana sih perasaan Rara ketika mengetahui yang tadinya Amin menjadi partner di wakil ketua OSIS sekarang naik jabatan menjadi ketua OSIS, dan mungkin apakah dari Rara ada motivasi atau ada masukan mungkin si Amin bertanya, diskusi terkait dirinya mau mencalonkan sebagai ketua OSIS. Boleh Rara silakan menjawab. Oke. Tentunya kalau ditanya bagaimana perasaannya melihat partner saya yang dulunya menjadi wakil dan sekarang dipercayai menjadi ketua OSIS periode 2025-2026, itu sangat bangga tentunya Bu. Dan juga senang karena saya mengetahui dari awal bagaimana perjuangan kami selama satu periode dan melihat perkembangan partner saya dan sekarang sudah menjadi ketua OSIS. Nah, untuk motivasi dan pendapat tentunya saya selalu mensupport partner saya, dan sebelum dia menjabat sebagai ketua OSIS, dia juga terus meminta pendapat saya bagaimana saya mampu mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Dan saya sangat mensupport Amin, dan alhamdulillah sekolah dan teman-teman semua mempercayai Amin menjadi ketua OSIS, dan itu adalah jabatan yang memang pantas Amin dapatkan. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk Amin, sangat keren sekali ya Amin ini Ya. karena saya juga selaku yang tahu perjalanan Amin dari awal dia merintis karir menjadi wakil ketua OSIS bersama Rara, sekarang naik jabatan menjadi ketua OSIS.
Oke, terima kasih Rara. Lanjut untuk Amin. Siap Amin? Iya. Oke, pertanyaan untuk Amin. Gimana sih perasaan Amin ketika menjadi ketua OSIS yang sekarang? Lalu awal, boleh diceritain gimana sih awalnya mau jadi ketua OSIS? Apakah terpaksa, apakah ada desakan, atau memang pure dari diri sendiri untuk lanjut ke periode 2? Oke, silakan Amin. Yang pastinya untuk perasaan pasti yang pertama itu senang karena melihat dari bagaimana antusiasnya warga di sekolah untuk mendukung saya menjadi ketua OSIS itu adalah suatu kehormatan bagi saya karena mereka mempercayai saya untuk mengemban jabatan ini sebagai ketua OSIS. Lalu awalnya itu saya memang dari niat diri pribadi, namun ada beberapa keraguan yang membuat saya dan diri saya yang tidak yakin dengan kemampuan saya untuk memimpin suatu organisasi seperti itu. Dan benar kata Kak Rara, saya berkonsultasi dengan Kak Rara, bagaimana sih cara menjadi seorang pemimpin organisasi karena Amin juga belajar banyak dari Kak Rara tentang bagaimana memimpin suatu organisasi, mengatur anggota, mengatur event banyak karena emang ada niat diri pribadi juga, tapi juga karena keadaan. Amin juga masih memikirkan perjalanan Amin masih panjang untuk kedepannya seperti itu. Oke. Sebelum lebih lanjut di sini mau tanya, Rara dengan Amin sekarang duduk di kelas berapa? Oke, baik Ibu. Kalau untuk Rara sekarang Rara duduk di bangku kelas 12. Oke. Ya. Kalau untuk Amin? Kalau Amin di kelas 11. Oke, benar banget ya. Apalagi kita sudah mengikuti OSIS dari awal kayak si Rara 2 periode juga ya. Sebelum ketua OSIS kemarin menjabat jadi apa, Ra? Menjadi anggota keagamaan. Oke, dari keagamaan jadi ketua OSIS. Amin dari wakil jadi ketua OSIS. Oke, selanjutnya mungkin nih kita bicara santai aja ya, boleh sambil minum atau apa. Hal apa sih yang buat kalian berdua, kalian tuh nggak sangka ketika jadi ketua OSIS, hal apa yang tidak kalian sangka-sangka? Oke, boleh dari Rara sama Amin, siapa dulu yang mau jawab? Selama jadi ketua OSIS, apa sih? Oke, boleh. Hal yang tidak menyangka selama menjadi ketua OSIS itu adalah di mana ketika Rara mendapati jabatan sebagai ketua OSIS ini tidak dikit dan hampir rata-rata orang-orang tuh mengiranya kalau sebagai ketua namun perempuan itu sedikit dibilang gimana ya nanti mimpin organisasinya, apa dia tegas, apa dia bisa. Nah, namun ketika Rara sudah memasuki dan terjun menjadi ketua OSIS dan alhamdulillah Rara bisa mengemban jabatan ini dengan baik dan yang katanya ketua perempuan itu tidak tegas, tidak dapat memimpin organisasi dan alhamdulillah hal itu bisa dipatahkan statement itu Ibu dengan tentunya dengan tanggung jawab, rasa tanggung jawab dan kerja keras tidak hanya untuk diri Rara sendiri sebagai ketua tapi untuk anggota dan orang-orang yang percaya dengan Rara. Itu Bu yang buat tidak menyangka. Oke, mungkin dari Rara juga ya sama sih seperti Ibu di mata masyarakat umum kan masih awam ya ketua atau leader itu dipimpin oleh perempuan. Namun statement itu salah menurut Rara. Oke, terima kasih Rara. Oke, selanjutnya coba Amin. Kalau dari Amin hal yang paling nggak disangka itu karena Amin ini organisasi pertama Amin juga kan. Dari sebelumnya tidak pernah ngikuti organisasi dan langsung menjadi seorang pemimpin. Kemarin waktu menjadi seorang wakil ketua itu Amin cukup banyak belajar dari Kak Rara. Namun pada saat Amin menjadi seorang ketua itu baru terasa bahwa menjadi ketua itu cukup sulit karena bagaimana kita satu orang kita sebagai ketua itu menyatukan seluruh kepala untuk menjadi satu tujuan. Memang cukup sulit karena kita mana harus adil ke semua orang. Tapi itulah tantangannya untuk menjadi seorang ketua. Oke, benar banget ya Min. Selain kita jadi pemimpin juga kita tidak boleh mengutamakan kepentingan kita pribadi ya, karena kita sebagai leader kita juga harus mengerti perasaan anggota-anggota kita. Oke, lanjut. Siap, lanjut. Siap. Oke, lanjut. Oh, ini mungkin Ibu akan tanya ke Amin dulu nih. Amin kan kemarin sudah menjadi wakil ketua OSIS 1 tahun, selanjutnya naik menjadi ketua OSIS. Kira-kira Amin, ketika Amin menjadi ketua OSIS periode 2025-2026, hal apa saja yang Amin ingin ubah dari OSIS yang 2024-25 ke 25 ke 26 ini? Oke, silakan Amin.
Yang pertama itu dari keanggotaan. Yang sebelumnya pada periode sebelumnya itu dengan 25 anggota, dengan di setiap divisi itu beranggotakan 4 orang. Di periode sekarang ini ada sekitar 30 anggota dan di setiap divisi itu ada 5 anggota. Lalu ada perubahan juga pada divisi publikasi dokumentasi. Ya, sebelumnya namanya publikasi dokumentasi dan sekarang menjadi PDD atau publikasi dokumentasi dan desain. Oh, begitu. Berarti di tahun 2024 kemarin cuman menerima 25 anggota? Betul, 25 Iya. anggota. Oh, kenapa? Boleh dikasih tahu kenapa bisa bertambah menjadi 30? Apakah dari pihak sekolah kah yang menyuruh atau memang dari antusias teman-teman di sekolah atau gimana? Baik, penambahan anggota itu dikarenakan antusias warga sekolah itu sangat banyak sekali. Mulai dari waktu saat kami membuka pendaftaran itu ada sekitar ratusan pendaftar. Terlihat dari situ kami memikirkan bahwa kita memerlukan penambahan anggota karena beberapa alasan yang lainnya juga. Oke. Dari publikasi dokumentasi menjadi PDD. lebih disingkat. Iya. Ya, kalau publikasi dokumentasi itu kalau disingkat Pubdoc. Pupdok. Iya. Oke, Pupdok ya. Zaman Iya, Lara Pupdok, Iya. kalau di 2025 PDD. PDD. Oke, oke. Eh boleh selanjutnya mungkin Ibu akan tanya dengan Rara nih. Rara sudah menjabat selama 1 tahun menjadi ketua OSIS kan. Rah, jika bisa diulang nih, kira-kira momen apa yang ingin Rara ulang kembali ketika menjabat menjadi ketua OSIS periode 2004-2005? Oke, untuk momen yang sangat berkesan mungkin Bu, Ya. ya. Ada event di mana OSIS periode 2024-2025 itu mengadakan namanya Family Gathering. Nah, Family Gathering ini sangat berkesan tidak hanya untuk Rara, tapi ketika ditanya kepada anggota-anggota periode 2024-2025, mereka juga pasti mengatakan hal yang paling mengesankan itu apa? Pasti event Family Gathering, Ibu. Nah, di mana event Family Gathering ini kami adakan ketika masa jabatan kami itu di akhir-akhir. Nah, itu yang buat vibes-nya itu lebih Mengharukan Iya, ya. bener banget Bu. Dan Family Gathering ini acaranya dengan rundown yang sudah kami siapkan, mulai dari acara makan bersama, sesi sharing-sharing tentunya, sesi di mana mengungkapkan perasaan, menangis, haru. Deep talk ya kayak Iya, deep talk. deep Oke, talk. deep talk, deep talk. Iya bener Bu. Dan terus foto. Nah, foto bersama Ibu yang sangat mengesankan, dan yang terakhir itu tukar kado. Oke, sangat menarik ya. Iya, Boleh sangat nih. mengesankan, Menarik Bu. banget ini ide-ide seperti ini bisa dicontoh oleh sobat OSIS di rumah. Lalu untuk family gathering itu sendiri berarti katanya deep talk ya? Ya. Deep talk. Selama deep talk itu berlangsung, gimana sih suasana yang dirasakan? Apakah ada yang mengungkapkan unek-uneknya capek lah? Atau ada yang langsung nangis kah? Atau gimana tuh pada saat suasana itu? Boleh diceritakan, kayaknya Oke. seru banget itu. Untuk suasana ketika deep talk itu banyak sekali. Yang Ibu sebutin tadi itu semuanya. Semuanya ada Ibu. oke. Sedih, terus yang ada yang langsung nangis, terus ada yang ngeluarkan unek-uneknya, Wow, capeknya. bener. Tentunya capek itu pasti kan? Pasti, ya. Pasti Bu. Dan di situ Rara bisa melihat dari anggota-anggota Rara di mana mereka sudah gimana ya Bu nyebutnya tuh sudah klop banget, sudah kekeluargaannya tuh dapat banget Bu. Antar kalian Iya, sesama antar anggota. sesama kami. Oke, Di oke. situ mereka tangis-tangisan, apalagi antara divisi mereka. Nah, ada Rara ingat itu divisi humas Bu. Ya. Nah, mereka itu kompak banget divisi. Bukan yang lainnya tidak kompak, tapi divisi humas ini yang paling kompak. Oh. Nah, mereka Ya. ketika ketua humasnya itu bercerita sambil nangis, itu semua anggota-anggotanya juga memeluk ketuanya Bu. Itu sumpah terharu banget Bu. Gimana Rara tahu kerja keras mereka, kebersamaan yang mereka jalin bukan hanya 25 orang, tapi mereka lebih kuat antara mereka 4 orang itu Bu. Jadi feel mereka ketika berpisah sama ketuanya itu dapat banget.
banget. Sumpah. Untuk ketuanya Humas itu kemana dia sekarang? Ada kelas 12. Oh, kelas Iya. 12 juga, demisioner juga Iya, berarti demisioner demisioner. Oke, boleh nanti kita undang juga kapan-kapan gitu Oke. ya. Kayaknya menarik gitu ya. Hmm. Oke, selanjutnya mungkin dari Amin, apa sih Min yang berkesan juga satu momen di OSIS 2425 nih? Kalau menurut Amin itu waktu saat bulan Ramadan, Bu, di social charity itu adalah kegiatan amal yang kami selenggarakan. Yang dimana itu full seharian kami dari pagi sampai malam. Kalau pagi itu kami melakukan berbagi, Persiapan. Apa? iya, Ah. sebelum membagikan sembako kami melakukan persiapan terlebih dahulu. Lalu pada saat menjelang siang kami melakukan pembagian sembako untuk warga di sekitar sekolah dan tentunya siswa-siswa di sekolah yang membutuhkan juga. Lalu pada saat menjelang maghrib kami melakukan yang namanya bagi-bagi takjil, Ibu. Kami ke jalanan itu bagi takjil ke ojol, ke tukang-tukang becak seperti itu. Lalu pada saat maghrib kami melakukan buka bersama dan di situ terasa terasa sekali kehangatan kebersamaannya. Lalu di hari selanjutnya itu kami melakukan kunjungan ke panti asuhan. Kami bertemu dengan adik-adik di panti asuhan. Jadi itu. Dan itu buat Amin momen yang akan Amin ulang di OSIS periode ini. Yang ingin Amin ulang di OSIS yang Iya, sekarang. betul. Jadi mau tetap melaksanakan program kerja social charity. Betul. Betul di OSIS ini. Oke, semoga lancar ya Amin ya. Amin. Oke, pada saat buka bersama itu apa sih yang dirasain? Mungkin terasa harunya karena melakukannya dari pagi sampai ke malam seperti yang Amin bilang tadi Ya, ya. betul. Karena rasa capeknya terbayar dengan kebersamaan tersebut. Seru. Banget. Makan apa? Makan Apa apa? kemarin? Makan di sebelah. Masalah makan. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Jangan apa namanya? Jangan terlalu yang dirasain lah. Relax aja kita. Oke. Lanjut. Kalau membahas tentang organisasi khususnya OSIS, setahu Ibu organisasi OSIS itu memang di atas ya kalau di sekolah Ya, selain betul. ada MPK. Jadi kalian berdua itu capek gak sih? Jadi ketua itu capek nggak? Kalau mau dibilang capek pasti kan semuanya capek Iya, nih. betul. Tapi apakah ada capek yang khusus yang bisa dirasakan oleh ketua saja? Boleh di-spill. Silakan siapa yang mau duluan? Oke. Untuk capek ya, Bu. Untuk capek tentunya menjadi ketua organisasi itu pasti capek. Tapi rasa kalau ditanya pengen nyerah nggak sih di tengah jalan? Rasa itu ada, Bu. Rasa pengen nyerah karena capek ngurus organisasi itu ada. Tapi menyerah bukan solusi untuk berhenti dan nge-stuck di situ. Nah, jadi nyerah itu bukan pilihan untuk kita berhenti dan memperjuangkan organisasi ini. Karena ketika Rara ingin nyerah, ada tipsnya. Apa itu? Boleh spill. Oke. Mungkin sobat OSIS di rumah boleh ikutin tips dari Kak Rara nih. Kalau capek organisasi harus apa? Silakan Kak. Oke. Kalau ada rasa ingin nyerah itu, kalau Rara lihat, Bu, gimana perjuangan Rara untuk mendapatkan dan mengemban jabatan yang sudah Rara usahakan. Kalau Rara ngestak dan kalau Rara nyerah di tengah jalan, Rara lihat berapa jauh Rara sudah berjalan dan seberapa jauh Rara sudah melangkah untuk di posisi ini. Masa sih posisi yang sudah diinginkan, posisi yang sudah didamba-damba, disia-siain begitu aja cuma karena capek? Dan ingat ya teman-teman semua, kalau kalian capek, nyerah itu bukan solusi dan teruslah bertahan. Berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, terutama untuk anggota-anggota kita, dan usahain untuk turunin ego ketika ego kita tinggi untuk mementingkan diri kita sendiri. Karena kepentingan kelompok itu di atas kepentingan pribadi. Oke. Benar banget ya. Untuk jadi ketua OSIS itu memang tidak mudah. Selain kita harus menjaga ego kita juga harus mementingkan perasaan anggota terlebih dahulu. Kalau tadi ada tips dari Rara gimana caranya nggak capek untuk menjalani organisasi, mungkin dari Amin, silakan Amin, gimana? Pernah capek? Kalau untuk capek pastinya pernah karena sewajarnya manusia saja gitu. Pastinya capek, tapi Amin kadang mikir kalau capek itu pasti pengen nyerah. Tapi Amin mikir lagi ke depan, ingat lagi tujuan Amin awalnya sebelumnya
karena Amin mengemban tanggung jawab sebagai ketua juga tidak boleh egois seperti itu, hanya memikirkan kepentingan pribadi. Betul seperti kata Kak Rara tadi, kepentingan pribadi itu di atas kepentingan kelompok. Kembali Memang kasih kelompok dulu, baru pribadi. dan juga kalau nyerah menurut Amin itu bukan pilihan yang bagus. Kalau berjuang pasti capek, tapi kalau menyerah itu adalah sebuah pengkhianatan. Ya, benar, Pak. Tepuk tangan dulu, wah, keren banget sih. Untuk jabatan ketua OSIS sendiri itu kan pasti banyak sekali orang yang ingin mendapatkannya. Iya, betul. Jadi kalau kita sudah mendapatkan apa yang sudah kita mulai, harusnya kita tuntaskan sampai akhir. Itu namanya pemimpin ya. Karena pemimpin itu bukan hanya sosok yang hanya bisa kayak suruh-suruh anggota, itu lebih dari itu. Nggak ada. Kalau misalnya leader cuman nyuruh-nyuruh doang, itu bukan leader namanya. Itu bos ya. Lanjut mungkin nih dari program kerja mungkin ya Ibu tanya. Sebelumnya Ibu mau tanya, program kerja apa sih yang ada di OSIS 2425 dan yang di 2526? Apakah ada perbedaan atau ada peningkatan atau apapun program kerja yang kalian andalkan pada saat kalian menjabat? Boleh siapa dulu yang mau menjawab? Dari Rara. Untuk program kerja yang sangat diandalkan itu adalah event yang pernah kami laksanakan, Ibu, adalah Starfest. Nah, Starfest itu sendiri adalah event class meeting yang kami adakan di semester genap tahun 2025 kemarin. Nah, kenapa Rara bilang event Starfest ini sangat diandalkan? Karena event itu sangat berpengaruh besar baik untuk sekolah ataupun untuk siswa-siswi, di mana kami mengadakan lomba banyak banget lomba yang kami adain dan disusun sedemikian rupa untuk meningkatkan minat dan bakat siswa. Nah, di sini kenapa Rara bilang diandalkan? Karena melihat antusias dari para siswa-siswi mengikuti lomba ini dan bagaimana kerja keras tentunya dari anggota OSIS dan dukungan dari sekolah. Nah, diandalkan karena event yang dibuat ini tidak hanya mementingkan suatu organisasi atau mengembangkan suatu organisasi, tetapi juga mengembangkan minat dan bakat siswa. Dan karena di mana organisasi OSIS ini sendiri kan dibuat untuk menjadi wadah para siswa-siswi berkembang. Nah, di event Starfest ini disitulah kami melihat dan kami juga menyaksikan gimana antusias yang sangat luar biasa dari siswa-siswi SMK Dharma 2 Palembang, Bu. Berarti Starfest ini kayak sekaligus rapel dengan ini ya, talent scouting. Ya, pencarian bakat. Oke. Tuh kalau dari Rara yang berkesan Starfest, program kerja yang diandalkan. Dari Amin, mungkin ini kan masih menjabat nih, belum selesai. Sejauh yang sudah melangkah OSIS Tidak Dupa 2025-2026, apakah ada program kerja yang saat ini mungkin cukup diandalkan atau gimana? Silakan Amin, boleh ceritakan. Untuk saat ini program kerja yang dapat diandalkan itu ada 2 program kerja yang berfokus ke media sosial, Ibu, di Instagram, di akun Instagram. Yang pertama itu ada dari Divisi Humas, nama programnya Ngopis. Apa itu Ngopis? Ngopis itu ngobrol tipis bareng OSIS. Oh, bernada ya? Bernada. Iya, betul. Boleh. Gitu. Apa? Ngobrol tipis bareng. Ngobrol tipis bareng OSIS. Ngobrol tipis bareng OSIS. Itu Ngopis. Iya, betul. Ada nadanya? Ada, Ibu. Gimana? Coba kita coba. Bareng-bareng ya. Oke. Ngopis. Ngobrol tipis bareng OSIS. Unik banget ya. Jadi Ngopis ngobrol tipis bareng OSIS. Iya, itu Humas. Ya, itu Humas. Lagi-lagi Humas. Mau 2024, mau 2025, Humas semua itu ya. Humas ya. Satu lagi apa? Selanjutnya itu ada dari Divisi Olahraga, sama Ibu. Dia berfokus di media sosial juga, namanya Bokis. Bokis apa? Bokis itu bahas olahraga kritis, Ibu. Pakai nada juga, Bokis. Dia tidak pakai nada, tapi ada gerakan, Ibu. Oh, gimana gerakannya? Jadi, Bokis bahas olahraga kritis. Oh, boleh. Gimana? Bahas olahraga kritis. Bahas olahraga kritis. Oh, iya, boleh. Ayo, lanjut, coba. Bokis bahas olahraga kritis. Oh, oke.
Unik sekali ya, Iya, berarti betul. ada perkembangan nih antara OSIS periode 2024 dengan 2025. 20. Berarti itu fokus ke media sosial semua. Betul. Apakah divisi olahraga itu membahas tentang olahraga saja? Tentu tidak, karena divisi olahraga itu memang betul berfokus kepada olahraga, tapi juga berfokus kepada kesehatan. Karena sama juga seperti program kalian di sekolah kita, program kalian kesehatan dan pekerjaan sosial, yaitu jurusan keperawatan dan farmasi seperti itu. Oke. Boleh minum dulu. Minum dulu. Kita lanjut lagi nanti. Oke, boleh minum. Kalau tadi kita sudah bahas program kerja. Kalau tadi kita sudah bahas program kerja, di sini Ibu mau tanya. Boleh. Selama kalian memimpin, gaya kepemimpinan kalian itu apa sih? Apa mode santai atau mode apa namanya kayak tegas atau kalian fleksibel? Silakan yang mau menjawab. Untuk gaya kepemimpinan yang Rara sendiri pakai itu kalau disuruh milih santai, tegas, atau fleksibel, tentunya fleksibel Ibu. Karena dimana ketika Rara memimpin, Rara menyesuaikan kondisi. Karena kita tidak terus-menerus harus tegas, tidak terus-menerus harus santai. Jadi kita harus bisa fleksibel. Di mana tempatnya kita harus santai, kita santai. Di mana tempatnya kita harus tegas, kita tegas. Karena dari gimana cara kita memimpin, disitulah kita dapat membuat anggota kita nyaman, Ibu. Nah, tentunya selain fleksibel, kepemimpinan yang Rara ambil dan tentunya di Indonesia ini adalah kepemimpinan demokratis. Nah, kepemimpinan demokratis ini adalah kepemimpinan yang mendengarkan pendapat dari semua pihak. Nah, di sini jadi mendengarkan pendapat dari semua pihak itu kita harus bersikap sesuai dengan keadaan. Ada santainya, terus ada tegasnya. Kalau kita santai terus-menerus, bisa saja anggota kita itu main-main, Bu. Nah, kalau kita dan sebaliknya, jika kita tegas terus-menerus, anggota kita bakal canggung. Nah, dan di situ kita tidak dapat membentuk suatu pemimpinan yang benar-benar Rara inginkan. Nah, jadi kepemimpinan yang Rara ambil adalah fleksibel, bisa santai dan juga bisa tegas sesuai dengan kondisi. Ya. Oke, itu dari Rara. Kalau dari Amin? Kalau dari Amin sama seperti kata Rabu, karena Amin belajar jadi pemimpin yang adaptif. Kadang Amin harus dengerin, kadang Amin juga harus maju paling depan, kadang juga Amin berani disalahin sendirian. Begitu. Karena setiap masalah itu punya cara untuk menyelesaikan masing-masing. Dan juga Amin kadang nyesuaiin dengan kondisi dan orangnya. Kalau lagi kondisi serius kita tegas, dan juga kalau lagi kondisi main-main kita pakai gaya santai seperti itu. Tapi tetap tujuannya jelas dan orang-orang tetap nyaman. Karena gimana pun itu komunikasi itu nomor satu. Iya, ya. betul. Percuma kita melakukan organisasi, pemimpin kita sudah bagus, gaya pemimpin kita sudah bagus, kalau komunikasi kita dengan anggota jelek, maka itu akan merusak semuanya. Jadi komunikasi itu sangat penting. Lanjut, boleh nggak kalian kasih pesan yang sangat jujur untuk ini bukan hanya untuk anggota kalian, melainkan untuk sahabat OSIS yang ada di rumah. Mungkin dengan pesan yang kalian sampaikan bisa membuat mereka termotivasi atau mungkin memberikan kata-kata inspirasi dari kalian juga. Boleh? Siapa yang mau duluan? Oke, untuk sahabat OSIS di rumah, ini tentunya ketika kalian masih bingung untuk ikut OSIS nggak ya? Ikut organisasi ini nggak ya? Nah, teman-teman, kita harus menegaskan bahwasan kalau kita memilih untuk terjun ke suatu organisasi, kalian jangan lemah. Nah, lemah di sini dalam artian bukan kalian itu mudah sakit, bukan kalian itu mudah capek. Lemah di sini jangan lemah dalam tanggung jawab, jangan lemah dalam amanah yang diberikan, dan jangan lemah untuk menuntaskan tugas yang sudah diamanahkan, Ibu. Karena kalau kalian sudah mau terjun ke suatu organisasi, kalian harus memiliki komitmen untuk diri kalian sendiri. Kalian harus disiplin, komitmen, dan bertanggung jawab dan amanah dalam tugas yang diberikan. Bukan cuma untuk coba-coba dan main-main.
Oke, itu tadi dari Rara. Mungkin dari Amin nih. Silakan Min. Kalau dari Amin untuk sahabat OSIS, jadilah seorang anggota OSIS yang solid dan saling memikirkan kebersamaan. Karena sekali lagi, OSIS itu bukan cuma tempat naikin nama doang, tapi OSIS itu adalah rumah. Sekali lagi, OSIS adalah rumah. Rumah di mana setiap suara didengar, setiap ide dihargai, dan setiap karya diberi ruang untuk tumbuh. Oke. Untuk sahabat OSIS di rumah, dengar kata Kak Rara tadi. Kalau kalian lemah, jangan masuk OSIS ya. Tapi lemah yang dimaksud nonton lebih lanjut biar tidak salah paham. Oke, untuk Rara nih mungkin pertanyaan khusus untuk Rara. Kak Rara kan udah tahu nih OSIS Tidar Dupa periode 2025-2026 dipimpin oleh partner Rara sendiri yang sekarang menjadi ketua OSIS. Apakah ada harapan untuk OSIS Tidar Dupa periode 2025 dan 2026? Boleh, Ra? Oke, untuk OSIS periode 2025-2026, kakak tidak berharap banyak karena kakak percaya pada kalian yang sudah diamanahkan menjadi anggota ataupun ketua OSIS periode 2025-2026. Kalian adalah orang yang dipercayai, kalian adalah orang yang bisa dalam segala hal, bisa bertanggung jawab, bisa amanah, dan bisa menuntaskan tugas yang sudah diberikan. Dan kakak harap tetaplah solid dan selesaikan jabatan ini, selesaikan organisasi ini sampai akhir masa jabatan kalian dengan baik dan lebih baik lagi. Oke. Kalau tadi dari Rara, boleh juga nih dari Amin selaku ketua OSIS, kan tadi udah mendengar harapan atau pesan dari Kak Rara. Dari Amin untuk anggotanya sendiri nih gimana? Kalau dari Amin nggak banyak. Jadilah anggota yang baik, peduli dengan sesama, tidak memikirkan ego pribadi. Seperti yang Kak Rara bilang sebelumnya lagi, kepentingan kelompok itu di atas kepentingan pribadi. Ya, betul ya. Yang disampaikan oleh si Rara dengan Amin untuk yang masih menjadi anggota OSIS, masa jabatannya belum habis, selesaikan, tuntaskan apa yang sudah kalian mulai. Itulah arti bahwasanya kalian memang amanah, kalian komitmen atas apa yang sudah kalian pilih dari awal. Bener ya? Oke, lanjut untuk Amin nih, mungkin katanya Amin ini juga partner Rara dulu Ya, di OSIS betul. 2425. Terus banyak juga demisioner kelas 12 nih. Ya, dari OSIS sebelumnya. Apakah ada pesan khusus dari Amin yang mewakilin mungkin sesama anggota OSIS sejawat yang sesama masuk di OSIS 2526 untuk kakak-kakak demisioner kayak contohnya Rara Ya. dan yang lain-lain. Ada berapa kakak demisionernya? Ada berapa? Kelas 12? Ada ketua OSIS. Ada 9. Ada sekitar 9. 9. Iya. Oke, ada sekitar 9. Silakan Min. Tidak banyak Kak, Amin ingin mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang kakak-kakak berikan. Semoga sukses selalu kakak-kakak di setiap langkahnya, diberkahi lalu setiap langkahnya, dan bisa diterima di perguruan tinggi impiannya. Semoga terus membawa nilai-nilai baik dari OSIS. Dan juga doa terbaik untuk kakak-kakak yang akan sebentar lagi menghadapi UKK. Semoga hasilnya maksimal dan tidak mengecewakan. Terima kasih. UKK itu apa? Kakak itu uji kompetensi keahlian. Oh, jadi nanti Rara kelas 12 ini akan mengikuti UKK. Di Di bulan berapa itu, Ra? sekitar bulan Maret, Ibu. Bulan Maret, bulan 3. Oke, Hmm. kita sama-sama doakan agar UKK untuk kelas 12 diberi kelancaran dan dipermudah sehingga semuanya sukses dan masuk ke perguruan tinggi yang sesuai impian mereka. Amin. Oke, terakhir nih. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung ini. Apakah OSIS sendiri ada slogannya? Ada dong. Apa itu slogannya? Kreatif tanpa batas, aktif sepanjang waktu. Gimana? Aktif, Kreatif tanpa tanpa batas, aktif sepanjang waktu. Ini kayaknya memang sesuai dengan kalian ya. Ya. Aktif, kreatif, tanpa tanpa batas, aktif sepanjang sepanjang waktu. waktu. Jangan aktif semua nih anggota. Ya. Boleh dong nanti Ibu bilang, silakan kalian menyuarakan ya. Oke, siap, Bu. Apa nyebutnya? OSIS Tidar Dupa. Ya. Ya. OSIS Tidar Dupa.
Kreatif tanpa batas, aktif sepanjang waktu. Oke, terima kasih Rara Amin sudah menjadi bintang tamu perdana di podcast Dua Sahabat OSIS kami ya. Terima kasih. Mungkin tidak banyak yang ingin Ibu sampaikan. Teruslah berusaha, semangat. Apa yang sudah kalian mulai tuntaskan. Amin juga semangat menjadi ketua OSISnya. Rara juga semangat karena sudah di penghujung akhir kelas 12. Bingung ya antara pilih jurusan apa, kampus apa. Lagi gencar-gencarnya pusing banget ini kalau kelas 12 ya. Kelas 11 juga kayaknya sibuk juga nanti untuk magang ya. Ya, betul. Untuk magang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Semoga podcast kali ini bisa menjadi manfaat untuk sahabat OSIS yang ada di rumah ya. Amin. Oke, terima kasih ya. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara podcast Dua Sahabat OSIS. Untuk keseruan lainnya atau kalian ada request bintang tamu siapa lagi yang ingin diundang di podcast Dua Sahabat OSIS, boleh juga komen di YouTube di bawah. Dan jangan lupa apa? Like, comment, dan subscribe.